Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian semua Sobat Sunyi Sepi yang sudah dukung channel kami dengan subscribe, komen, dan like, share kalian juga. Ini terima kasih untuk dukungan dan support semuanya. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah horor yang datangnya dari Mas Yogi sama istrinya, sebut saja namanya Mbak Siti. Nah, dari Mas Yogi sama Mbak Siti ini suami istri menceritakan kisah horornya saat mereka ini dihantui atau dipergoki dengan hal-hal yang membuat mereka itu ya benar-benar tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Ini kejadiannya kurang lebihnya itu di tahun 2000-an. Kejadian yang berbeda tapi dialami di satu tempat yang sama. Yaitu pengalaman pertama itu dari suaminya yang bernama Mas Yogi. Nah, Mas Yogi ini menceritakan saat di satu tempat di gedung serbaguna yang memang terkenal horor dan angkernya karena sering mendengar suara kereta gaib di antara dekat gedung serbaguna. Ini banyak mitos-mitos atau kabar yang beredar kalau di gedung serbaguna ini sering terdengar rintihan tangis, entah itu siapa yang nangis. Itu dari beberapa lingkungan sekitar gedung serbaguna tersebut. Nah, yang dialami Mas Yogi ini saat Mas Yogi melewati gedung serbaguna waktu itu kira-kira jam setengah 12 malam sepulang dari lembur kerjanya. Mas Yogi lewat di depan gedung serbaguna itu, dia tuh seperti melihat sosok putih yang menurut Mas Yogi itu pocong. Nah, saat melintasi gedung serbaguna, sosok pocong yang berdiri di samping gedung tersebut yang banyak pohon pisangnya, banyak pohon sagunya dan sebagainya, itu masih kebun kosong, masih kebun yang dipenuhi dengan tumbuhan rumput-rumputan. Nah, di situ terlihat sosok wujud putih seperti sosok manusia, tapi itu jelas-jelas wujud pocong. Nah, Mas Yogi, perasaan takutnya ini mulai muncul di dalam pikiran hatinya. Apa yang baru saja dia lihat? Apa yang saya lihat? Apa itu pocong apa bukan? Waktu itu dia itu naik motor. Nah, posisi gedung serbaguna ini jalannya itu seperti letter S dari arah barat. Dia belok ke kiri, terus belok lagi ke kanan, itu seperti letter S seperti. Nah, posisi gedung serbaguna ini di pojokan yang sebelah utara. Nah, sewaktu Mas Yogi ini masuk ke tikungan, nah itu di situ Mas Yogi itu melihat sosok pocong tadi di kebun dekat gedung serbaguna. Dalam pikirannya itu pocong apa bukan? Dalam pikirannya itu mengingat mitos-mitos cerita angker di dekat gedung serbaguna dan gedung serbaguna itu sendiri. Karena mungkin imajinasinya atau pikirannya memang angker tempat itu, nah Mas Yogi ini langsung tancap gas saja melewati sosok pocong tersebut. Nah, saat Mas Yogi ini tepat di depan gedung serbaguna, posisi motornya harus belok ke kanan, Mas Yogi ini lihat spion karena ya sebagai pengendara motor, ya setiap kali mau belok takutnya ada di belakang ada motor yang lain atau pengendara yang lain, itu dia lihat spion. Nah, saat melihat spion itu, sosok pocong itu ada di spion, dan bukan hanya spion yang sebelah kanan tapi sebelah kirinya itu benar-benar ada, yang membuat Mas Yogi itu langsung tancap gas motornya. Nah, saat Mas Yogi melihat pocong yang ada di spion tadi, dia tancap gas, itu pikirannya kok sepi banget ini kampung, tumbuhan-tumbuhannya jam segini udah pada tidur, tidak seperti biasanya. Ini saat dia melintas itu seperti tidak ada siapa-siapa di sepanjang jalan. Nah,
Dia coba nengok lagi ke spion, itu sosok pocongnya masih ada. Itu 2 kali Mas Yogi ngelihat pocong itu ada di spion motornya. Di kacanya itu masih terlihat jelas. Dia lanjutkan motornya sampai untuk menuju rumahnya itu harus melewati beberapa tikungan. Mungkin kurang lebihnya ada sekitar 5 tikungan. Dia belok ke kiri. Dia lihat spion lagi, itu seakan-akan pocong itu benar-benar masih mengikuti Mas Yogi. Belok ke kanan lagi, pocong itu masih ada lagi. Ini yang membuat Mas Yogi keringatnya itu benar-benar keluar, keringat dinginnya saking takutnya, gemetarannya. Setelah satu spionnya itu yang sebelah kiri itu diturunkan agar tidak terlihat pocong di spion, tapi sebelah kanannya karena posisi gas itu ada di sebelah tangan, spion kanannya tidak sempat diturunkan. Dia belok kanan masih ada juga, lanjut lagi belok kiri masih ada juga, sampai singkat ceritanya hampir dekat rumahnya dia harus belok lagi. Itu motor yang dia naiki itu hampir menabrak rumah orang ya, karena saking takutnya, saking kencengnya motor yang dinaiki Mas Yogi. Itu ya motor itu sampai ngerem mendadak, set. Nah, sosok pocong itu saat dia lihat spion lagi itu benar-benar masih ada. Dia coba nengok ke belakang tapi tidak ada. Ini pocong kemana? Ini pocong apa bukan? Setan apa bukan? Tapi di kaca itu benar-benar masih ada. Mas Yogi yang kaget karena di depannya itu tembok rumah orang, dia belokkan lagi sampai menuju rumah. Nah, di depan halaman rumahnya Mas Yogi, sosok pocong itu ada di dekat pohon depan rumahnya Mas Yogi. Ini yang membuat Mas Yogi itu teriak-teriak minta dibukakan pintu sama istrinya. Bu, cepet bu, buka bu. Ini saking takutnya Mas Yogi teriak-teriak, nggak mikir tetangganya udah tidur atau apa. Sampai dibuka pintunya sama istrinya. Ada apa sih Mas? Dia tidak melihat ke arah pohon tersebut, tapi tangannya mengacungkan ke arah pohon. Bu, ada pocong, bu, ada pocong, bu, cepat, 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 cepat. Sembari motor itu langsung dinaikkan ke dalam rumah, dikunci grep pintunya. Nah, keringat dingin yang keluar di sekujur tubuhnya Mas Yogi ini, istrinya itu kebingungan. Ada apa Mas? Ada Mas? Ada pocong bu, pocong yang ngikutin bu dari sana. Cerita satu persatu sampai istrinya itu benar-benar kaget. Lah terus gimana Pak? Pocongnya masih ada di depan rumah. Ya enggak tahulah. Nah, istrinya waktu itu ngasih saran ke suaminya. Ya udah Pak, ambil wudhu aja Pak, ambil wudhu. Terus airnya wudhu itu siramkan saja Pak ke depan. Ibu aja yang nyiramin. Bapak kan laki-laki. Masa ibu yang harus ke depan? Bapak lah. Akhirnya singkat cerita mereka berdua, suami istri ini, air wudhu yang sisanya itu disiramkan di depan rumah. Nah, setelah disiramkan, sewaktu membuka ini pocongnya sudah tidak ada, tapi ya saran dari istrinya tadi tetap bekas air wudhu itu disiramkan di halaman rumahnya Mas Yogi sama istrinya. Nah, di esok harinya tetangga yang merasa terganggu karena malam-malam Mas Yogi teriak-teriak itu nanya sama istrinya. Ada apa Mas? Ada apa Mbak? Semalam kok teriak-teriak? Bu, semalam jawab istrinya sama tetangganya. Gini Mbak, Bu, ada 2 orang yang nanya waktu itu sama istrinya Mas Yogi, Mbak Siti. Suamiku Mbak, semalam itu diikuti pocong itu dari gedung serbaguna. Nah, yang dilihat suamiku itu dari setiap tikungan di spion itu selalu terlihat ada pocong sampai di depan rumah, bahkan pocongnya itu berdiri di pohon ini Bu. Oh yang benar kamu jangan nakut-nakutin, teriak salah satu tetangganya Mbak Siti. Karena ya memang dasarnya orangnya takut, kata Mbak Siti, nanya-nanya perihal apa yang terjadi semalam. Nah, singkat ceritanya, setelah Mbak Siti cerita ke tetangganya ini, kabar tersebut itu seperti menjadi satu cerita horor di kampung tempat Mbak Siti sama Mas Yogi. Beberapa orang yang melintas di gedung serbaguna tersebut itu bukan cuma Mas Yogi saja yang mengalami, tapi banyak orang termasuk beberapa tetangganya itu mendengar seperti ada suara kereta yang lewat. Padahal di
gedung serbaguna tadi ya tidak ada yang namanya rel kereta api, tidak ada perlintasan kereta api. Dari mana suara kereta api itu muncul? Tapi mitos dari beberapa sumber yang diceritakan oleh Mas Yogi ke kita, ke tim Sunyi Sepi, kalau di gedung serbaguna itu merupakan jalan atau lintasan gaib-gaib untuk melintasi ke alam mereka. Itu mitos yang didengar Mas Yogi sama Mbak Siti. Nah, beda lagi dengan istrinya yang mengalami kejadian horor di tempat tersebut. Istrinya kejadiannya itu sekitar pukul 9:30 malam. Waktu itu istrinya yang biasanya jam 9 atau jam 9:30 malam kalau misalkan lagi lapar atau lagi apa ya kebiasaannya ya makan seadanya. Entah itu makan mie rebus atau makan apalah di dalam rumah seadanya. Tapi entah apa yang dipikirkan Mbak Siti waktu itu, dia tuh rasanya pingin nyoba masakan luar, masakan di lain tempat. Nah, Mbak Siti sama anaknya yang usianya masih kecil, usianya masih 4 tahun, Mbak Siti itu izin sama suaminya, "Mas, ibu mau beli ayam lamongan di depan ya." Dikasih izin sama suaminya. Nah, singkat ceritanya Mbak Siti ini naik motor sama anaknya sendirian tanpa dibarengi sama suaminya, karena suaminya waktu itu memang sedang menjaga anak pertamanya yang sedang nonton TV. Karena anak yang pertamanya tidak mau ditinggal, akhirnya Mbak Siti berangkat sendirian sama anaknya. Setelah Mbak Siti sama anaknya ini mengeluarkan motor, mereka berangkat. Waktu sampai di tempat tujuan di Ayam Lamongan, yang gedung serbaguna itu masih jauh, Ayam Lamongan yang dituju itu tutup. Mbak Siti kepikiran lagi mau makan apa ya jam segini. Warung makan Lamongan tadi sudah tutup. Nah, dalam pikirannya Mbak Siti, ya udahlah nyari nasi Padang. Setelah Lamongan tadi tutup, pikirannya Mbak Siti ini pingin ke nasi Padang. Mbak Siti harus melewati gedung serbaguna karena jalur satu-satunya untuk melewati warung nasi Padang ya memang jalur tengah, itu jalur kampung. Kalau jalur depannya masih ada jalur Pantura, cuman harus nyebrang. Nah, posisinya sudah malam, bawa anak kecil lagi. Nah, Mbak Siti khawatir dengan membawa anak kecil, posisinya malam-malam, jalur Pantura, jalur jalan raya yang namanya kendaraan besar itu lajunya kencang-kencang. Nah, Mbak Siti daripada lewat jalan Pantura mending lewat jalan tengah, tapi harus melewati gedung serbaguna. Nah, dalam pikirannya Mbak Siti ini antara berani dan tidak melewati gedung serbaguna itu ya memang dalam pikirannya itu sudah was-was, sudah khawatir dari awal. Saat saat Lamongan tadi tutup untuk menuju ke nasi Padang, pikirannya itu udah was-was, mau lewat jalan raya harus nyebrang, apa lewat sini yang tidak nyebrang tapi harus melewati gedung serbaguna. Karena khawatir anaknya yang masih kecil ngantuk atau apa daripada kenapa-napa, akhirnya Mbak Siti ini memutuskan untuk melewati gedung serbaguna yang terkenal angker tersebut. Nah, saat melewati gedung tersebut yang posisi letaknya itu di tengah-tengah kampung, saat melewati depan gedung tersebut itu tidak ada kejadian apa-apa. Nah, singkat ceritanya Mbak Siti sampai ke tujuannya, yaitu di warung nasi Padang. Warung nasi Padang pun bumbunya atau yang diinginkan Mbak Siti itu habis. Nah, Mbak Siti kepikiran lagi, ini mau beli apa ya? Lamongan tutup, nasi Padang tutup. Nah, daripada ndak dapat apa-apa, pikirannya Mbak Siti ya udahlah senemunya aja. Nah, di dekat nasi Padangku kurang lebihnya itu jaraknya mungkin 200 meter itu ada yang namanya orang jualan sate Madura lah, sate ayam, sate kambing, dan termasuk nasi goreng dan sebagainya itu di situ banyak. Dalam pikirannya Mbak Siti
Lamongan ndak ada, nasi padang ndak ada. Singkat ceritanya Mbak Siti ini memutuskan untuk mencari masakan yang lain. Nah, ketemu salah satu warung makan antara pilih nasi goreng, mie rebus atau sate. Nah, Mbak Siti ini memilih untuk beli sate saja karena seingatnya Mbak Siti nasi masih ada di rumah. Mbak Siti beli sate berapa tusuk, nah dibungkus dibawa sama Mbak Siti pulang. Nah, setelah Mbak Siti ini membungkus sate tadi, Mbak Siti ini melanjutkan untuk pulang ke rumah kira-kira mungkin sekitar jam 10 malam. Waktu itu dia berangkat jam setengah 10. Jam 10 malam bersama anak kecilnya yang masih berusia 4 tahun harus melewati jalur gedung serbaguna. Nah, saat melewati tikungan yang dekat dengan gedung serbaguna yang posisinya di kebun kosong itu, Mbak Siti merasakan sate itu ada yang terjatuh. Nah, maksudnya Mbak Siti karena sudah terlalu maju, ya karena sayang sate yang baru dibeli itu jatuh, Mbak Siti itu balik putar arah. Dia putar arah bersama anaknya. Nah, waktu sate itu mau diambil yang masih terbungkus, karena satu bungkusannya ini jatuh, waktu mau diambil ini motor yang diputar balikan itu terasa berat, seperti ada yang menarik-narik motornya. Nah, saat Mbak Siti ini memberhentikan motornya, maksudnya untuk mengambil bungkusan sate tadi, sementara posisi anaknya di atas motor, Mbak Siti itu ya masih posisinya di atas motor, tidak sempat standarkan motornya. Motor juga masih posisinya nyala, maksudnya Mbak Siti mau ambil sembari di atas motor, tapi saat tangannya ini mau ke bawah menuju ke bungkusan sate, itu rasanya itu berat sekali, kayaknya ada yang menarik pundaknya. Jadi tangan itu seakan-akan kok susah banget sampainya ke bungkusan sate itu. Nah, saat sampai di bungkusan sate, di hadapan Mbak Siti itu ada bayangan hitam. Bayangan hitam itu persis di depan bungkusan satenya. Jadi seakan-akan seperti tangan ataupun kaki yang menutupi bungkusan sate itu bayang-bayang. Tapi saat Mbak Siti mengambil bungkusan sate, Mbak Siti dengan sadarnya itu bayang-bayang dari mana. Dia lihat ke atas, lampu penerangan jalan yang bisa membuat bayangan ke arah sini itu apa. Kalau misalkan pohon ya pasti panjang bayang-bayangnya, kalaupun orang ya pasti ada orang yang lewat. Tapi ini bayang-bayang itu dari mana? Karena saking bingungnya bayang-bayang itu muncul dari mana arahnya, Mbak Siti itu takutnya itu benar-benar langsung muncul. Ya Allah, ternyata aku di sini. Nah, dia sadar ada di dekat gedung serbaguna yang angker. Mbak Siti itu mendengar seperti ada yang manggil-manggil, Mbak, 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 Mbak. Terus menerus panggil itu seperti nyata didengar oleh Mbak Siti. Nah, Mbak Siti yang sudah ngambil bungkusan sate dimasukkan ke kantong plastik lagi, dibawa untuk pulang. Nah, saat dia melanjutkan perjalanan untuk ke arah pulang, sementara jalan yang harus dia lewati seharusnya lewat dalam karena posisi motornya sudah balik arah, Mbak Siti dengan suara yang didengar nyata oleh Mbak Siti manggil-manggil Mbak, Mbak, ini yang membuat Mbak Siti itu langsung tancap gas menuju ke jalan raya. Nah, keanehan yang dialami Mbak Siti jam 10 malam ini, suasana di lingkungan tempat Mbak Siti lewat itu udah seperti biasanya, itu Mbak sekali sepi sekali. Entah apa yang membuat kampung itu terasa sepi, kok tumben-tumben sekali. Di saat Mbak Siti ketakutan bersama anaknya yang masih kecil, Mbak Siti itu naik sampai ke jalan raya. Nah, di jalan raya Mbak Siti laju kenceng sampai dia, nah singkat ceritanya sampai di rumah, Mbak Siti itu langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialami sama suaminya. Suaminya kaget, apa benar kamu ngalami hal yang
mengerikan, hal yang menyeramkan. Iya mas, gini semuanya diceritakan. Nah, setelah Mbak Siti ini cerita semuanya, suaminya ini ngasih nasihat ke istrinya. Kamu juga tumben-tumbennya, ndak biasanya kamu kalau malam itu keluar. Kalau kamu keluar kan biasanya minta diantar, tapi kenapa sendirian? Lagian juga di rumah juga masih banyak lauk yang lain, tapi belum dimasak, ada mie, ada telur. Kok kamu tumben-tumbennya kepingin lamongan lah, kepingin nasi padang lah, kepingin sate lah. Nah, hal inilah yang Mas ingin sampaikan ke kamu soal sate. Kamu harus tahu, yang namanya setan atau demit, kalau mencium aroma sate itu biasanya mereka itu ya mendekat. Nah, kamu juga aneh malam-malam gini belinya sate. Sudah begitu lewatnya di jalan-jalan angker. Ya kamunya saja yang nyari apes. Jadi ya buat kamu, nanti kalau misalkan mau beli sate, ya ndak usah lewat di jalan angker tersebut. Mau beli masakan yang lain, kalau bisa, ya kalau misalkan niatnya kamu harus melewati jalan angker, ya kamu ngajak saya sebagai suami kamu. Ya setidaknya saya bisa boncengin kamu biar kamu itu ndak ketakutan kayak gini. Nah, setelah dinasehati oleh Mas Yogi, Mbak Siti ini akhirnya tenang. Mbak Siti ini merasa lebih tenang. Tapi di malam harinya pikirannya itu benar-benar ke bawah suasana bayangan tadi. Sosok apa sih sebenarnya? Sedangkan dari lampu penerangan di sekitar gedung serbaguna itu tidak ada yang membentuk bayangan tersebut. Entah itu sosok siapa, sosok apa itu pohon, tapi siapa sosok bayangan yang hendak mengambil sate itu. Itu dalam pikirannya Mbak Siti. Malam itu benar-benar masih terbayang-bayang sampai Mbak Siti tidak bisa tidur. Dan esok paginya Mbak Siti sama Mas Yogi ini mendengar kabar kalau orang-orang sekitar di dekat gedung serbaguna itu semalam mendengar seperti ada yang hajatan. Padahal di kampung itu ya tidak ada siapa-siapa yang sedang menggelar hajatan, tapi suara musiknya, suara lain-lainnya itu benar-benar nyata didengar oleh tetangga sekitar. Dan itu bukan hal yang aneh bagi mereka-mereka yang tinggal dekat di gedung angker serbaguna itu, dan itu sudah hal yang biasa. Nah, dari kisah pengalaman horornya Mbak Siti dan Mas Yogi ini, semoga menghibur untuk kalian yang suka cerita horor dan cerita seram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.